Pulang kerja karena penasaran dengan perkembangan jambu kiojok, akhirnya kita ke atas teman-teman. Ini di atas rumah. Ini kita lihat perkembangan jambu kiojoknya. Ini malam-malam nih. Ini malam-malam banget karena penasaran. Kita cek nih kalau malam-malam seperti apa ya. Lihat teman-teman bunganya. Nah, ini dia bunganya, jelas nggak ya? Nah, ini alhamdulillah teman-teman, mekarnya sempurna, ini semuanya mekar ya. Tuh lihat, bagus-bagus. Nanti setelah ini akan kita coba seleksi ya. Nanti pas pagi-pagi ya, pas siang hari nanti kita coba seleksi. Ini kita penasaran aja, pengen monitoring ini perkembangannya kayak gimana ya. Ini dia bunganya teman-teman, tuh mekar sempurna. Ini banyak banget ini. Ini wajib dijarang ini, kalau enggak ini pabelit. Kalau kata orang Bogor, pabelit. Tapi saya ini bukan di Bogor ya, ini di Bandung ya. Ini harus dijarangin ini, kalau enggak ini bakal ini keren sih nih, lihat teman-teman, hijau-hijau banget, bagus. Ini kesebelahnya juga bagus nih. Iya, bagus. Ini ada yang masih mekar. Nah, ini yang waktu itu yang pertama kali nih. Ini udah lebih gemuk ya dibanding yang tadi. Ini udah makin gede-gede. Ini juga bagus, ini nggak ada yang rontoknya ini. Ini di bawah juga ada. Nah, ini kita nekat nih malam-malam karena penasaran. Tuh teman-teman, bagus-bagus banget. Ini lebat banget nih. Tuh, alhamdulillah ini mekarnya serempak ya, bagus. Ini juga tuh dulu yang dompolannya yang banyak ya, ini juga bagus. Kita lihat yang bawah ya, yang atas dulu, yang pertama kali dulu kita videoin. Ini kita lihat, ini juga sama teman-teman. Oh, dari ujung sampai pangkal. Tuh, subhanallah banget ini. Keren ini, serempak ya, mekar ya, bagus. Nggak nyangka banget ini. Treatment yang sekarang ini sejauh ini ya, sampai dia mekar, cukup menjanjikan ini. Metode perawatan ini. Nanti coba kita ini ya, nanti kita lihat. Kalau misalkan ternyata treatment ini memang yang paling cocok gitu ya, nanti akan kita coba standarkan ya teman-teman ya. Jangan khawatir, nanti akan saya share ya untuk detailnya seperti apa. Nah, ini yang bawahnya teman-teman nih, yang paling banyak nih, kita lihat. Tetot. Wah, ini juga serempak nih, mantep ini, nggak ada yang rontok nih. Tuh lihat di bawahnya cuman itunya doang ya, cuman bulu-bulunya doang. Ini mekar sempurna, ini luar biasa. Tuh banyak banget, subhanallah ini. Ini menggiurkan banget nih. Menggiurkan banget untuk dibesarkan semuanya ya, biar banyak. Tapi itu sepertinya tidak mungkin. Ini tetap harus di penjarangan. Ini paling nanti saya yang bingung nanti nih ngejaranginnya kayak gimana ini. Karena nggak tega ya. Ngejaranginnya saya nggak tega ini. Ini perdana soalnya. Ini perdana pertama kali ya. Pertama kali jambu kiojok saya bisa bertahan sebanyak ini sampai mekar. Kalau kemarin-kemarin pas pembungaan awalnya banyak banget malah. Sama lah kayak gini banyaknya. Tapi mayoritas tuh hampir rontok semua ya. Paling nyisa 10% gitu ya. Cuma dikit doang. Tapi ini tuh lihat di dalamnya, yang ini di atas. Ini keren banget. Noh, di sana juga, di sini, di atas, di ono, di atas lagi, di sono.
Wah, ini the best ini. Ya, jadi teman-teman nih yang masih standby sampai detik ini ya, sampai menit ini rahasianya adalah kenapa bisa sampai bunganya lebat kayak gini ya. Ini ada 2 poin nih. Faktor yang ini secara teknis ya, secara hakikat kan tetap Allah ya, tetap Tuhan gitu ya, tetap Allah yang Maha Kuasa yang memberikan pohon ini berbuah banyak. Kalau kita kaji dari sisi syariat gitu ya, dari sisi teknis usaha yang kita lakukan. Nah, yang ini itu yang pertama yang saya lakuin adalah setelah dia berbuah gitu ya, itu saya coba lakukan treatment penghijauan daun kembali ya. Jadi awalnya itu setelah dia berbuah, sebelumnya itu saya istirahatkan sambil saya pupuk ini ya, pupuk pelebat daun sama penebalan daun sama penghijauan daun. Dulu saya pakai NPK 16 sama magnesium sulfat. Terus saya pupuk tuh sampai si daun itu dia keluar tunas baru. Kemudian yang ini nih, yang ini tunas-tunas baru. Kemudian setelah tunasnya banyak, itu saya batasi tunasnya hanya sampai kalau nggak salah 4 helai gitu ya. 4 helai sisanya saya potes. Habis itu saya lakukan penebalan daun ya, penghijauan dan penebalan daun menggunakan NPK 16 dan magnesium sulfat. Sampai si daunnya itu udah bener-bener lebar-lebar, tebel-tebel, glowing, dan hijaunya hijau banget gitu ya. Nah setelah itu, setelah si daunnya sampai tua gitu ya, di situ sih nggak ada patokan ini ya, nggak ada patokan hari, nggak ada patokan bulan, pokoknya sampai dia daunnya tua gitu ya, sampai dia daunnya tebal, hijau glowing. Nah baru saya masukin pupuk perangsang buah ya, pupuk pembuahan pakai MKP. Nah sebetulnya harusnya itu pakai MKP KNO3 di rolling sama karate boron. Nah kemarin ini nggak tahu kenapa si jambu ini nih baru dipupuk MKP doang sekali apa 2 kali gitu. Dia malah keluar bunganya banyak banget, calon bunga gitu ya. Nah setelah itu akhirnya ya sudah, karena pengalaman sebelumnya kalau dipupuk lagi itu dia rontok, makanya yaudah deh saya stop sampai di MKP doang gitu. KNO3 nya nggak masuk, karate boron juga nggak masuk. Udah tuh saya stop. Nah cuman memang karena ini belum masuk kalsium, akhirnya waktu itu saya kasih kalsinat ya, kalsinut, pupuk kalsinut, kalsium gitu, pupuk kalsium. Karena kalau saya pakai karate boron nih, itu kan ada nitrogennya ya, saya takutnya dia malah rontok gitu, karena memicu daun gitu ya. Akhirnya saya coba pakai kalsinut. Jadi yang ini berarti dia pakainya MKP sama kalsinut berarti. Habis itu udah nggak saya pupuk lagi. Nggak saya pupuk lagi sampai dia pentilnya mulai memanjang, membesar, sampai akhirnya dia besar-besar semua pentilnya, bukan pentil, bunganya gitu ya, sampai akhirnya mekar. Itu bener-bener nggak saya pupuk lagi nih. Nah yang ini hasilnya ini ternyata dia kuat-kuat empel kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata jangan khawatir kalau misalkan tanaman teman-teman itu, ternyata yang paling penting itu pemupukan bukan pada saat keluar bunga, justru sebelumnya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana caranya menjamin si pohon ini sebelum dia akan dilakukan pemupukan pembungaan gitu ya, pembuahan, pastikan nutrisinya itu tercukupi. Cirinya apa? Kalau dia cukup, cirinya itu daunnya besar-besar, tebal-tebal, glowing. Nah itu menandakan bahwa si pohonnya ini memang dia sudah cukup nutrisi, cukup energi gitu ya, cukup berfotosintesis untuk mempersiapkan pada saat dia akan berbunga gitu teman-teman. Nah nanti kapan kita harus lakukan pemupukan lagi? Nanti teman-teman kalau semuanya sudah mekar sempurna, nanti kita sambil semprot ya insek sama fungi. Nah baru kita pupuk lagi tuh, pupuk buat genjot biar dia buahnya cepat besar ya, cepat besar, cepat apa ya, besarnya maksimal, nggak telat, sampai akhirnya kita panen kayak gitu teman-teman. Jadi nantikan terus ya teman-teman, nantikan terus videonya. Mudah-mudahan ini benar-benar selamat sampai besar, sampai panen ya. Saya sendiri penasaran nih kalau bunganya sebanyak ini dengan sortir yang terukur gitu ya, sortir yang benar, akan selebat apa nanti buahnya. Dan mudah-mudahan sih ini
nggak keserang itu ya lalat buah ya. Ini harus segera disemprot, dijarangin sama nanti kita akan pastikin ya, pasti pakai cover fruit cover atau enggak pakai plastik transparan ya. Oke, sekian dulu teman-teman di malam hari yang sudah gelap gulita ini. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Mudah-mudahan dapat jadi ini ya, sedikit inspirasi lah. Sedikit inspirasi dan jadi penyemangat gitu ya. Bahwa walaupun dengan pot terbatas kecil ya, dengan area yang terbatas juga kita bisa panen buah sendiri di rumah ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang punya hobi yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.